Perkenalkan, nama saya Deborah Yunusari dari Politeknik Kesehatan Bakti Sumba, program studi D3 Farmasi. Saya di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah Komunikasi dan Konseling mengenai epilepsi. Baik, yang pertama kita harus tahu apa itu epilepsi. Jadi, epilepsi adalah gangguan atau kondisi medis kronis biasa berupa kejang berulang yang tidak dapat diprediksi yang memengaruhi berbagai fungsi mental dan fisik. Nah, epilepsi adalah gangguan otak dengan berbagai gejala klinik yang disebabkan oleh lepasnya muatan listrik dari neuron-neuron otak secara berlebih dan berkala tetapi fleksibel. Nah, yang dimaksud dari fleksibel yaitu penyakitnya bisa normal lagi, bisa kembali lagi, bisa normal lagi. Jadi gangguan itu tidak permanen. Kemudian, gangguan ini dapat menyebabkan kejang di mana aktivitas dari otak menjadi abnormal. Nah, kapan dikatakan epilepsi? Jadi, seorang dianggap menderita epilepsi ketika terjadi 2 atau lebih kejang tanpa sebab yang dapat dijelaskan dengan kondisi medis seperti demam atau gangguan. Epilepsi juga dapat didiagnosis setelah 1 kali kejang yang disertai risiko tinggi untuk kejang berulang, misalnya ada orang dengan kelainan struktural atau genetik pada otak yang terdeteksi melalui pemeriksaan medis. Ada beberapa gejala klinis epilepsi. Yang pertama yaitu gejala kejang yang spesifik akan tergantung pada macam kejangnya. Jenis kejang dapat bervariasi antara parsial namun cenderung serupa. Kemudian yang kedua, kejang kompleks parsial dapat termasuk gambaran semator sensorik atau motor vokal. Kemudian yang ketiga, kejang kompleks parsial dikaitkan dengan perubahan kesadaran. Kemudian yang keempat, ketiadaan kejang dapat berdampak relatif ringan dengan periode perubahan kesadaran hanya sangat singkat atau per detik. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu kejang tonik-klonik umum merupakan episode konvulsif utama dan selalu dikaitkan dengan kehilangan kesadaran. Nah, di sini ada penyebab epilepsi. Jadi, epilepsi dapat disebabkan akibat faktor genetik dan keluarga terhadap penyakit atau dapat terjadi setelah cedera otak. Tetapi, penyebab epilepsi sebagian besar tidak diketahui. Kejang epilepsi dimanifestasikan oleh pelepasan listrik neuron yang abnormal, berlebihan, dan hipersinkron dari neuron otak. Klasifikasi. Kejang epilepsi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kejang umum. Kejang ini terjadi pada kedua hemisfer otak secara bersama-sama. Titik kejang umum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tonic-clonic confusion. Merupakan bentuk paling banyak terjadi pasien tiba-tiba jatuh, kejang, napas terengah-engah, keluar air liur, bisa terjadi siagnosis, ngompol, atau menggigit lidah, terjadi beberapa menit, kemudian diikuti lemah, kebingungan, dan sakit kepala. Kemudian yang kedua ada abscess attack atau RENA atau paletma. Nah, jenis yang jarang umumnya hanya terjadi pada masa anak-anak atau awal remaja penderita, tiba-tiba melotot atau matanya berkedip-kedip dengan kepala terkulai. Kejadiannya cuma beberapa detik dan bahkan sering tidak disadari. Kemudian yang ketiga ada myoclonic seizure. Biasanya terjadi pada pagi hari setelah bangun tidur pasien mengalami sentakan yang tiba-tiba. Jenis yang sama tetapi non-epileptik biasa terjadi pada pasien normal. Kemudian yang keempat yaitu atonic seizure. Jarang terjadi. Pasien tiba-tiba kehilangan otot-otot jantung, tapi bisa segera rekonstruksi.
Yang kedua yaitu kejang parsial atau lokal jika dimulai dari daerah tertentu dari otak. Kejang parsial ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada simple vertigo. Pasien tidak kehilangan kesadaran, terjadi seakan-akan pada bagian tubuh tertentu. Kemudian yang kedua ada kompleks vertigo. Nah, pasien melakukan gerakan-gerakan yang tidak terkendali, seperti gerakan mengunyah, meringis tanpa kesadaran. Jadi, di sini ada beberapa poin pertolongan pertama yang perlu kita lakukan pada seseorang penderita epilepsi atau seseorang yang mengalami kejang. Nah, poin yang pertama yaitu tetap bersamanya. Ketika kita melihat seseorang mengejang, jangan tinggalkan orang tersebut, tetapi kita harus tetap bersamanya, menjaga ketika ia mengejang di tempat yang aman. Kita harus tetap tenang dan mengajak ia berkomunikasi. Poin yang kedua yaitu menjaga mereka agar tetap aman. Ketika seseorang yang mengalami kejang dapat terluka jika jatuh atau menabrak sesuatu. Jadi, kita harus pastikan bahwa mereka berada di lingkungan yang aman. Hindarkan mereka dari benda-benda yang dapat melukai mereka. Kemudian, poin yang ketiga yaitu buat tubuh mereka menyamping. Longgarkan pakaian ketat dan letakkan sesuatu yang lembut di bawah kepala mereka. Lalu, buatlah mereka menyamping atau dalam posisi miring. Kemudian, buka mulut mereka agar lebih mudah bernafas, dan hal ini juga mencegah tersedak air liur yang jelas akan menghalangi jalur pernapasan. Poin yang keempat, jangan menahan kejangan. Menahan kejangan tidak akan menghentikan kejang dan malah bisa membuat mereka lebih cenderung melukai diri sendiri atau orang lain. Jika mencoba menahan kejang atau getaran yang terjadi, maka kemungkinan orang yang kejang itu akan merespon secara agresif. Poin yang kelima, jangan menaruh apapun di mulut mereka. Jangan pernah memberi makan atau minum ke orang yang sedang kejang-kejang. Hal itu sangat berbahaya bagi mereka. Pendekatan yang benar adalah memastikan mereka dalam posisi aman dan berlindung dari benda keras atau tajam dan sekitarnya. Poin yang keenam yaitu jika kejang sudah selesai. Jika kejang sudah selesai, orang tersebut mungkin bingung, takut, atau malu ketika bangun. Beritahu mereka apa yang terjadi dan temani mereka atau antar mereka pulang ke rumah mereka. Terapi epilepsi. Nah, terapi utama epilepsi adalah dengan obat anti-epilepsi atau OAE. Pemberian OAE bertujuan untuk mengontrol bangkit epilepsi. OAE first time pilihan utama yaitu ada carbamazepine, ada asam valproat, ada phenobarbital dan phenytoin. Kemudian ada OAE second line atau pilihan kedua yaitu ada lamotrigine, ada levetiracetam, ada clobazam dan topiramate. Nah, pemilihan OAE didasarkan pada jenis bangkitan epilepsi. Pemilihan OAE yang tidak tepat akan mengakibatkan berlanjutnya bangkitan. Bangkitan yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan sel otak secara permanen. Pemilihan OAE juga harus mempertimbangkan aspek farmakologi obat, usia, harga obat, dan cara minum obat. Kedua ada terapi non-farmakologi. Nah, terapi non-farmakologi yaitu menghindari faktor-faktor pemicu jika ada, misalnya seperti stres, konsumsi kopi atau alkohol, perubahan jadwal tidur, terlambat makan, dan lain-lain. Dan kita juga harus tetap menjaga pola hidup sehat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.